Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Anies, ada orang yang kelompok kemarin, dua orang yang sekarang. Jadi pada topik kali ini kita akan coba membahas follow up ya tentang modul yang kemarin tuh di laporan jaga, lihat kan sendiri kan, ada ibu hamil ya, nggak ada yang kita tahu tuh dari kecelakaan sama siapa aja dia terjadi. Dia bisa bayangin tuh nggak panggul yang memang dari dia harus tertutup diri pembuka. Jadi bagaimana cara kita untuk menangani dengan suatu teknik yang simple itu kita bisa menyelamatkan nyawa ya. Dengan teknik dengan alat yang murah kita bisa menghentikan pendarahan. Nah, tujuan dari kalian belajar modul-modul ini ya, ada pelvic sling, ada bidai, ada pola, itu penanganan yang memang wajib kalian harus punya. Tapi kalau kalian tidak bisa melakukannya, itu akan menimbulkan impact yang cukup besar, signifikan itu hubungannya. Jangankan angka kecacatan, kematiannya cukup tinggi. Makanya dalam waktu untuk pelvic sling itu mungkin 10-15 menit ke depan itu presentasi. Ini kelompok yang pertama yang minggu lalu, tapi kalian kan kayak pelvic sling sama bidai. Terus habis itu yang nanti baru dilanjutin sama yang kelompok minggu ini. Jadinya yang maju kelompok yang pertama dulu, terus maju tentang pelvic sling. Itu TV-nya dihidupin dulu buat nanti bantu. Oke, dipersiapkan dulu ya. Ya udah siap. Jadi langsung aja kita bahas tentang pelvic sling. Silakan kelompok yang minggu lalu dipresentasikan. Nah, kalau ada apa-apa baru nanti kita koreksi. Di sini langsung aja, langsung praktekkan gimana caranya. Bantuan untuk kelompok yang membantu. Jadi di sini saya akan memperagakan pemasangan pelvic sling pada pasien dengan yang diceritai fraktur panggul. Di sini saya menggunakan gurita. Selanjutnya setelah pasien dipersiapkan, di sini kami berempat dengan anggota berempat. Pertama, satu orang akan melakukan fiksasi pada. Jelaskan dulu apa definisi pelvic sling, bagaimana indikasinya. Oke, baik. Jadi pertama definisi dari pelvic sling itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk menghentikan perdarahan pada pasien dengan trauma ataupun kecelakaan sampai mendapatkan penanganan definitif, di mana dengan cara melakukan kompresi pada panggul pasien dengan fraktur tulang panggul. Selanjutnya di sini tujuan pelvic sling itu sendiri adalah sebagai tamponet pada pelvic cavity, yaitu dengan cara meredus volume pada pelvic cavity itu sendiri dengan cara melakukan kompresi pada panggul dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang minimal, sehingga terjadinya peningkatan tekanan pada pelvic cavity, sehingga diharapkan darah tidak dapat masuk ke pelvic cavity dan dapat terjadi clotting pada proses homeostasis. Selanjutnya untuk indikasi pada pemasangan pelvic sling itu sendiri, itu pertama pasien dicurigai dengan fraktur
tulang panggul dengan hipotensi, selanjutnya fraktur tulang panggul dengan nyeri hebat, selanjutnya open book fraktur, selanjutnya trauma pada abdomen sehingga dicurigai adanya fraktur pada panggul. Selanjutnya yang terakhir itu pada kompresi iliaka dan simfisis pubis itu terdapat nyeri pada kompresi tersebut. Selanjutnya untuk kontraindikasinya, pelvic ceiling ini tidak dapat dipasang jika pada area pemasangan pelvic ceiling itu terlihat atau terdapat organ dalam yang keluar. Selanjutnya di sini pertama kita masuk untuk persiapan pasiennya. Di sini pertama kita lihat terlebih dahulu jika ada dicurigai trauma pada cervical, terlebih dahulu dapat dilakukan pemasangan nekolar. Selanjutnya pada pasien kita perhatikan juga, kita ajak berbicara. Jika pasien dapat berbicara, berarti dengan artian airway dan breathingnya clear. Selanjutnya kita anamnesis pasien, kita tanyakan keadaannya, apakah terdapat nyeri pada bagian abdomen ataupun pada bagian area kemaluannya. Selanjutnya kita tanyakan apakah ada seperti mati rasa atau kebas-kebas pada ekstremitas bawah. Selanjutnya kita perhatikan juga area sekitarnya, kita perhatikan apakah ada terdapat luka terbuka ataupun terdapat metal bleeding ataupun vaginal bleeding. Selanjutnya pada pasien dengan trauma ataupun fraktur panggul itu tidak boleh dipindahkan sebelum dilakukan imobilisasi. Namun dapat dipindahkan jika pada area sekitar itu adalah area yang berbahaya. Selanjutnya pada area yang akan dilakukan pemasangan pelvic sling, kita harus membebaskannya terlebih dahulu. Kita buka celananya, jika tidak dapat dibuka, kita dapat menggunting. Selanjutnya jika terdapat luka terbuka pada area yang akan kita lakukan pemasangan pelvic sling, kita dapat terlebih dahulu melakukan penutupan atau penanganan pada luka terbuka tersebut menggunakan kasa steril. Oke, jika sudah selesai persiapan pasien, kita masuk ke persiapan peralatan dan persiapan APD. Pertama, di sini saya mempersiapkan APD terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan handscoon. Selanjutnya ada dua alat utama yang dapat kita persiapkan, itu alat resusitasi dan alat utama. Untuk alat resusitasi ini sendiri, ini digunakan jika terdapat indikasi kegawat daruratan. Itu antara lain ada suction, ada OPA, ada ETP, dan ada oksigen. Selanjutnya untuk alat utamanya pada pelvic sling ini dia ada 4. Itu pertama ada gurita, ada teapot, ada SEM sling, dan ada pelvic binder. Yang pada saat ini yang kita gunakan itu adalah gurita. Setelah selesai mempersiapkan APD dan persiapan alat, di sini saya akan memulai prosedur pemasangan pelvic sling ataupun di sini yang tersedia itu gurita. Di sini saya sudah siap dengan 4 tim, dengan 4 anggota, di mana satu anggota itu melakukan fiksasi pada cervical, membantu memasukkan gurita. Oke, pertama kita buka dulu guritanya seperti ini. Oke, lanjutnya di sini untuk rock roll, pertama tangan kiri saya memegang pundak pasien dan tangan kanan saya itu memegang pada bagian great trochanter atau trochanter mayornya. Selanjutnya tangan kiri teman saya itu pada bagian sias dan pada tangan kanannya memegang area popliteal. Oke, di sini saya akan melakukan rock roll. Bisa dibarengi dengan memasukkan gurita. Selanjutnya di sini saya akan melakukan rock roll kembali dengan arah yang berlawanan.
Oke, sip. Oke, baik. Jika sudah di sini penempatan atau pemposisian gurita itu 4 jari di atas sias dan 4 jari di bawah trokator mayor. Baik, selanjutnya di sini sambil saya melakukan fiksasi pada gurita, di sini sambil dilakukan kompresi pada area pelvisnya dengan dibantu dengan 2 orang teman saya dari sisi kanan dan kiri. Oke, jika pemasangan gurita telah selesai, di sini selanjutnya saya akan melakukan fiksasi pada bagian popltea dan ankle dengan menggunakan kasa gulung. Gunanya apa fiksasi? Difiksasi agar meminimalisir pergerakan dokter, sehingga yang telah dilakukan kompresi pada faktor bagian ini tidak bergerak. Dan yang lainnya ada yang bisa dapat membatasi pergerakan agar gurita yang telah dipasang tidak mengalami pergeseran lagi. yang lain ada nggak yang masih bisa pendapatan yang lebih tepat? Gerakan apa kan mempertahankan induksi, gerakan apa yang nggak boleh? Abduksi dan eksternal rotation. Gerakan ABD, gerakan abduksi dan eksternal rotasi nggak boleh dia nangkang. Kalau dia nangkang berarti lambung pelviknya kebuka, makanya harus difiksasi. Oke, baik, di sini jika setelah selesai melakukan pemasangan pelvic sling, pasien telah siap dikirim atau diberangkatkan ke tempat pelayanan medis lebih lanjut untuk mendapatkan penanganan definitif lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya di sini setelah kita melakukan pemasangan, kita melakukan evaluasi terhadap pemasangan yang telah kita lakukan. Itu ada 2. Yang pertama kita pantau hemodinamiknya. Selanjutnya yang kedua itu kita perhatikan efek pada pemasangan pelvic sling, yang dimana tadi kita harapkan terjadinya clotting dengan cara yang pertama kita lakukan fiksasi pada area pelvisnya. Selanjutnya yang kedua Itu anatominya direview. Terus yang kedua apa? yang kedua pemfiksasian pada popltea dan ankle untuk menghindari terjadinya abduksi dan eksternal rotasi dokter, sehingga pada kalau abduksi dan eksternal rotasi apa yang terjadi? bisa terjadi pada pemasangan kisah pelvisnya lagi dapat terbuka. Iya. Terus selanjutnya yang ketiga apa deh? Bantu yang lain. Tujuannya apa semua tuh? Untuk menghentikan pada supaya terjadi clotting. supaya
kelumpukan darah dan terjadi proses Kalau udah darah yang berhenti apa gitu yang terjadi biasanya pada hemodinamiknya gimana? Untuk mencapai stable hemodinamik tujuannya itu ya. Terus apalagi yang kurang dari persiapan tadi resusitasi, kan kita ngomong masalah perdarahan, apa aja tadi yang dievaluasi dari persiapan? Tadi RW sudah ada disiapin, resusitasi ada apa aja yang berhubungan sama kasus kita ini? Sirkulasi, berarti apa yang disiapin? Intravena akses, pasang infus. Prinsipnya apa pasang infusnya? Yang seperti apa? Hah? Tuh, Dr. Dedi udah bilang tuh. Prinsipnya apa? Prinsipnya apa? Large bore catheter. Apa tuh? Harus besar dia kandungnya, minimal 18 G. Habis itu pasangnya berapa? Satu aja cukup. Minimal 2 kanan kiri, plus 4. Tujuannya apa? Untuk meresusitasi ya, meresusitasi supaya darah yang sudah keluar hilang bisa digantikan. Nah itu nanti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan ujian tuh, pertanyaan wajib. Apa yang dimasukkan? Pernah dengar fluid challenge nggak? Nah, nanti kan ada tuh video ATLS, ada yang saya tuh coba dibaca lagi, dengerin video ATLS ya. Bagaimana masuknya, terus habis itu apa lagi persiapannya, prinsip dari ATLS kalau dengan perdarahan? Masuk 1000 cc untuk fluid challenge, habis itu dilanjutkan dengan produk apa? Yang keluar apa? Harus digantikan dengan darah. Jadi 1000 cc fluid challenge, habis itu disiapin darah. Jadi sebelum kita lakukan tindakan ini ya, dan tidak lupa waktu pas pasang infus diambil untuk sampel darah lab. Dan habis itu sama yang kedua, untuk transfusi butuh prosmatch ya. Jadi darah sama prosmatch itu langsung disiapkan untuk pas pasien baru masuk. Biasanya dengan open book pelvic kayak kemarin kasus yang di laporan jaga itu unstable pasiennya. Oke. Jadi ya simple kayak begini, tapi ilmunya itu harus dapat. Kalian kalau misalnya dilatih terus insya Allah akan bisa. Nah saya mau modul itu kayak begini. Jadi udah tinggal pengembangan, jangan kosong. Kalau misalnya maju modul, maju ini bimbingan ya. Adapun nanti tujuannya, nanti kalian kalau udah dapat seperti ini ya, nanti akan masuk ke tahap selanjutnya. Apa itu? Bagaimana cara penanganan politrauma ya. Politrauma itu tentang bagaimana cara ngitungnya politrauma, ISS score itu seperti apa. Nanti setelah ditentukan, oh ya ini pasien politrauma, nanti berlaku dengan Hanover classification. Apa itu? Yang kemarin saya tunjukin. Ada stable, unstable, ada in extremis, ada di tengah-tengah borderline. Apa aja yang diperiksa? AGD, alpha interleukin, urium creatinine, itu dicek semua. Nah, kalau kalian nggak tahu untuk cara melakukan ini, lagi ngecek pasiennya meninggal. Ya, jadi penting tuh, secara keilmuan harus baik, secara wawasan juga harus baik supaya pasiennya selamat. Kalian kerjakan ini itu nggak lebih dari 2-5 menit.
tapi itu bakal nyelamatin pasien. Tapi kalau sudah menanganinya dengan baik, tapi tidak tahu stepnya selanjutnya apa yang harus dilakukan, itu akan jadi bencana. Ya, jadi jangan berhenti sampai dari sini. Pelajarin yang seperti saya bilang, bagaimana polytrauma, bagaimana Hanover classification. Karena nanti kita akan belajar tentang apa itu first hit, apa itu second hit. Ya, yang tindakan gimana sih itu yang namanya second hit, itu akan masuk ke dalam bab komplikasi itu. Yang bab 6 6 deskripsi pada fraktur, yang 6 apa komplikasi. Komplikasinya salah satunya iatrogenik. Harusnya nggak dioperasi, dioperasi. Lagi bebannya berat, habis itu kita hajar sama operasi. Bebannya berat, multi organ failure, meninggal lah. Nanti akan berbicara tentang first hit, second hit, apa itu window period. Nah, kalian baca, nanti akan kita bahas. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau nanya? Oke, kalau udah gitu kita sudahin aja yang sesi kali ini. Yang kalian kan ada urologi itu laporan jaga. Begitu aja. Mana kalau mau warga mereka saya udah lain-lain antar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.